dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Aldi Safri SPD, mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Islam periode 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250057. Materi etika berkomunikasi di media sosial dengan model problem basis learning kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Oke, alhamdulillah semangat semua. Ustadz mau ngecek dulu kehadirannya. Ahmad Al-Furqi, Arfa, Azam, Pak Repis, Pak Reza, Fajri, Fatir, Azik, Hendan Duta, Jibril, Fatlan Zuhri, Kenzi, Davin, Rafif, Raka, Raihan, Sarazi, Zaidan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Biar semangat, Ustadz mau kita mendengarkan dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap semuanya berdiri. Ya, menghadap ke depan. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku bisalah aku berdiri memandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, hiduplah Indonesia. Oke, belum duduk. Agar lebih bersemangat,
Ustadz mau ice breaking. Oke. Ice breakingnya ketika Ustadz bilang angka 1, maka yang antum lakukan menyebut angkanya tanpa melakukan gerakan. Ketika Ustadz bilang 1, maka yang disebut angkanya, bukan gerakan. Kalau Ustadz sebut 2, maka yang antum lakukan adalah melakukan gerakannya, tidak menyebut angkanya. Kebalikan dari 1. Kita mulai. 1, 2. Tangannya seperti Ustaz. 2. 1. Ketika Ustaz bilang 1, yang antum ucapkan adalah angka 1-nya. 1. Tanpa ikuti gerakan. Tapi kalau Ustaz nyebut 2, Ustaz bilang 2, maka yang ditiru gerakannya. Paham? Konsentrasi. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. Oke, kalau Ustaz bilang 3, sebut angkanya dan lakukan gerakannya. 3. 1, 2, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk itu semua. Silakan duduk. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk yang kedepannya, Ustadz mau bertanya dulu tentang pelajaran kita minggu kemarin. Tentang apa kita belajar pertemuan sebelumnya? Bab 2 tentang iman. Iman kemana? Iman kepada hari akhir. Apa? Ada berapa pembagian hari akhir atau kiamat? Kiamat terbagi menjadi 2. Apa? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa contoh kiamat sugro? Kiamat sugro, kiamat yang besar atau yang kecil? Kalau kubro, kiamat yang besar atau yang kecil? Oke. Contoh kiamat kubro atau kiamat yang besar? Hancurnya alam semesta. Contoh kiamat kecil, sugro. Oke, seperti tsunami. Hari di alam kubur disebut dengan yaumul barzah. Ketika kita semua sudah meninggal, lalu kita dibangkitkan di satu tempat, berkumpul semua antum-antum ini. Apa nama yaumulnya? Angkat tangan. Yaumul Ba'ats. Hari tempat kita dikumpulkan. Angkat tangan. Yaumul Mahsyar. Oke. Nah, surga yang paling tinggi apa? Masya Allah. Tepuk tangan. Neraka yang paling kejam, neraka jahanam.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pintar-pintar anak Ustaz. Oke, anak Ustaz. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bab 3. Silakan dibuka buku paketnya halaman 59. Kita masuk bab 3, pembahasannya tentang etika komunikasi di media sosial. Media sosial itu apa? Ada yang tahu? Apa saja yang pernah antum lakukan di media sosial? Nonton video apa tuh? Aplikasi apa? TikTok. Apakah TikTok termasuk media sosial? Ya. Apakah Instagram termasuk media sosial? Jadi media sosial itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Media sosial adalah sebuah perangkat yang menjadi alat komunikasi sesama manusia, yang mana kita tidak saling berhadapan, tapi kita bisa mengirim chat, mengirim video, dan mengirim foto. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi di media sosial dalam pandangan Islam. Nah, kita lihat di zaman sekarang itu banyaknya anak muda yang berbicara, mengechat atau mengkomen itu dengan kata-kata yang tidak pantas atau tidak beretika sesuai dengan tuntunan agama Islam. Silakan anak-anak Ustaz tengok. Ini. Ini adalah salah satu dari bentuk bahasa-bahasa gaul anak-anak sekarang. Dan yang menjadi permasalahannya adalah bahasa-bahasa ini bermula dari game. Bahasa-bahasa ini bermula dari game. Karena keseringan dia menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan, yang kurang beretika, maka dia melakukannya di dunia nyata. Biasanya dia tuh main game. Ada yang main game? Ada yang main game? Apa main game-nya? Mobile Legend. Oke. Kalau Mobile Legend itu bahasa biasanya yang paling atas. Noob. Oke. Jadi pertanyaan Ustaz dulu. Apakah antum pernah menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari? Jujur, angkat tangan Ustaz. Dari sekian banyak kata-kata Ustaz, ana pernah menyebut satu. Alhamdulillah kalau tidak pernah. Nah, dan ini juga bentuk dari kata-kata yang digunakan di media sosial. Pernahkah antum menggunakan bahasa seperti itu, Al-Faruqi?
Dia menggunakan bahasa yang tidak seharusnya digunakan dalam berinteraksi di media sosial. Oke. Pernah antum main game lalu menggunakan bahasa itu? Tidak pernah. Alhamdulillah. Pernah antum main game menggunakan bahasa itu? Tidak pernah. Pertanyaan Ustadz, kira-kira bahasa yang digunakan ini beretika atau tidak? Sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Sesuai dengan etika di media sosial dalam pemanfaatan teknologi, itu beretika atau tidak? Dan Ustadz mengambil satu WA grup di media sosial. Ini WA grup. Yang mana di sana ada Raka, ada Bimo, dan ada Dita. Oke. Pertanyaan Ustadz, kira-kira bahasa yang seperti ini layak tidak digunakan di media sosial? Layak tidak kita ucapkan sebagai seorang pelajar? Hah? Layak atau tidak? Apakah ini masalah? Apakah menurut ini harus diluruskan? Kira-kira bagaimana percakapan di media sosial terutama WA itu sesuai dengan ajaran Islam? Untuk itu Ustadz memiliki LKPD untuk masing-masing kelompok. Ya. Ini adalah sebuah narasi tentang penggunaan media sosial dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, kira-kira itu baik atau buruk? Buruk. Baik atau buruk? Buruk. Tugas berkelompok adalah bagaimana kata-kata yang buruk ini menjadi komunikasi yang beretika di WA grup. Paham? Silahkan antum diskusikan chat orang di grup ini yang tidak sesuai dengan etika Islam menjadi sesuai dengan etika Islam. Silahkan didiskusikan per kelompok. Itu kan tidak sesuai. Berarti pekerjaan antum silahkan didiskusikan agar sesuai dan kata-katanya menjadi baik, bagus, bijak, sesuai tuntutan Islam. Ada yang diragukan? Silakan buat nama dan juga buat anggota kelompoknya. Buat kelas, buat nama kelompok. Silakan. Ini satu. Nama anggota kelompok dibuat. Buat nama kelompok. Bisa? Buat nama kelompoknya ya. Oke. Di sini buat nama kelompok dan juga kelas. Berarti yang diubah itu apanya?
Ya, silahkan dirubah menjadi lebih baik menurut versi kelompok antum. Oke. Variasikan ini menjadi komunikasi yang islami. Bisa enggak kata ini diganti dengan yang Islam? Silakan. Silakan dibuat. Bisa enggak kata siraka itu dijadikan menjadi bahasa yang islami? Bisa. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Yang versi Islami. Antum kenapa lambat banget? Lambat banget. Ya Allah, misalnya udah. Sekarang kita mempresentasikan hasil kelompok. Kita minta penampilan presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Di situ. Jadi bingung. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan. Oke. Minta ada enggak pertanyaan atau penambahan dari apanya dialog yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada? Tidak ada.
Boleh, silakan duduk kembali. Kita boleh aplaus untuk kelompok 2. Kita minta penampilan kelompok kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Tampilkan apa yang didiskusikannya. Itulah. Tampilkan ya. Ya. Ya, boleh ditutup. Waalaikumsalam. Lanjut, kita minta kelompok 1. Ya. Ya, maju. Waalaikumsalam. Oke, kelompok kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Maju ke depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Boleh duduk. Oke. Nana Ustaz. Alhamdulillah, nampaknya antum bisa merubah kalimat-kalimat yang rasanya kurang pantas di media sosial menjadi lebih sopan. Oke. Sekarang mari kita lihat bersama-sama kata-kata raka. Apa kata raka? Oke. Nasi goreng udah habis. Bisa enggak diganti katanya agar menjadi kalimat yang sopan? Menjadi kalimat yang islami apa? Astagfirullah. Nasi gorengnya ada habis. Lanjut. Kata Bimo lah, makanya cepat datang dong. WKWKWK. Apa kalimat yang sopan menjawab komentar temannya? Besok datangnya agak cepat ya, supaya nanti antum kebagian. Besok jangan lambat-lambat, nanti takut keburu habis. Lalu apa kata Raka? Apa kata yang kurang sopan di sana? Bangke, lapar banget padahal. Apa kata-kata yang patut untuk menjadikan kata itu sopan?
Padahal aku sangat lapar sekali. Ana lapar sekali. Lanjut kalimat berikutnya. Ini ana bagi sedikit. Lagian ana ada program diet atau saya ada program diet. Ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Pak Reza, menurut antum kesimpulan kita belajar etika di media sosial ini apa? Dengan belajar ini, angkat tangan. Ya. Belajar ini kita bisa mempelajari cara berbicara yang teman dan cara berbicara baik dengan Oke, tepuk tangan untuk Fajar. Kesimpulan kita belajar etika di media sosial adalah agar kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sopan agar orang lain tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Bisa dipahami? Untuk materi kita selanjutnya adalah cara kita berinteraksi terhadap orang tua, terhadap anak kecil dan teman sebaya. Itu adalah materi kita minggu besok atau materi selanjutnya. Untuk tugas hari ini, Ustadz berikan antum buatlah sebuah kalimat atau percakapan yang sopan dan beretika menurut ajaran Islam. Apa tugasnya? Membuat percakapan yang beretika dalam agama Islam. Itulah pembelajaran kita buat kesempatan yang mulia ini, kesempatan hari ini. Ustadz tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sepakat dalam foto majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adi yang baik dan mulia. Allah